Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan hal-hal yang menyeramkan di Mesir. Penemuan tersebut sangat menggemparkan dunia dan membuat para ilmuwan ini merasa ketakutan. Apa saja penemuan itu? Kalian tonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, mari kita dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar nantinya channel ini terus berkembang dan semakin diminati banyak orang karena konten informasi menarik dan menghibur tentunya. Peradaban Mesir kuno ini dulunya sangat besar dan meninggalkan jejak kehidupan yang sangat luar biasa. Banyak sekali temuan menarik yang berhasil diungkap dan kita ketahui bersama hingga saat ini. Piramida. Piramida adalah bangunan berbentuk segitiga yang legendaris dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Tentu sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Sebagai warisan kebudayaan Mesir kuno, piramida ini berdiri megah sebagai saksi bisu peradaban masa lalu. Dibangun sebagai makam bagi Fir'aun atau raja-raja Mesir zaman dahulu, piramida ini bukanlah hasil pekerjaan sederhana. Diperkirakan pembangunannya memakan waktu antara 50 hingga 80 tahun dengan melibatkan sekitar 20.000 pekerja. Bukan hanya itu, bangunan ini terbuat dari batu kapur raksasa dengan berat setiap blok batu berkisar antara 2,5 ton hingga 15 ton. Di dalamnya terdapat berbagai ruangan dengan fungsi tertentu, termasuk kamar penguburan dan ruang persembahan. Hingga hari ini tercatat ada sekitar 110 piramida yang masih berdiri di Mesir. Dari jumlah itu, 27 piramida dapat dikunjungi sebagai destinasi wisata. Memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk tahu lebih dalam tentang sejarah dan arsitektur kuno yang menakjubkan ini. Salah satu piramida terkenal adalah piramida Giza, di mana di dalamnya terdapat mumi Fir'aun. Patung Sphinx. Tak hanya piramida yang menjadi ciri khas peradaban Mesir kuno, tetapi juga patung singa berkepala manusia yang sering kita dengar namanya Sphinx. Patung ini sering ditemukan di sekitar area piramida karena memiliki peran khusus sebagai pelindung makam para Fir'aun. Peran ini menjadikan Sphinx bukan sekedar patung, melainkan simbol perlindungan yang sakral. Kini, Sphinx telah berkembang menjadi ikon penting dalam sejarah Mesir kuno dan menjadi salah satu landmark terkenal di Mesir. Selain fungsi utamanya sebagai penjaga, Sphinx juga menggambarkan kekuatan dan kebijaksanaan, menggabungkan kekuatan fisik singa dan kecerdasan manusia. Ini mencerminkan filosofi Mesir kuno yang menghargai keseimbangan antara kekuatan dan kecerdasan. Sphinx dengan keunikannya menjadi simbol abadi dari kebesaran dan misteri peradaban Mesir kuno. Jam air dan matahari. Salah satu peninggalan berharga dari peradaban Mesir kuno adalah jam air dan jam matahari, alat kuno yang digunakan untuk mengukur waktu. Jam air atau yang sering dikenal sebagai klepsidra berfungsi mirip dengan stopwatch. Alat ini terbuat dari sebuah wadah yang memiliki lubang kecil di bagian bawahnya, di mana air akan menetes keluar secara perlahan. Di sisi lain, jam matahari merupakan alat sederhana yang terdiri dari sebuah tiang yang dipasang di area terbuka. Tiang ini akan memproyeksikan bayangan yang bergerak seiring perubahan posisi matahari, sehingga dapat digunakan untuk menentukan waktu dalam sehari. Jam matahari ini tidak hanya menunjukkan inovasi dalam pengukuran waktu, tetapi juga menunjukkan pemahaman lanjut Mesir kuno tentang astronomi. Pengobatan Mesir kuno. Salah satu aspek yang penting pada peradaban Mesir kuno adalah pengobatan yang menunjukkan pemahaman akan anatomi manusia dan pendekatan inovatif terhadap perawatan kesehatan. Pengobatannya terkenal karena adanya perpaduan antara spiritualitas, pengobatan alami, dan observasi empiris.
Hal tersebut menyebabkan pengobatan Mesir memungkinkan para praktisi untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Profesional medis di Mesir kuno seperti dokter, ahli bedah, dan pendeta dokter akan mengandalkan farmakop yang luas dari tumbuh-tumbuhan, mineral, dan ekstrak hewan. Mereka akan menggunakan teknik diagnostik seperti palpasi dan auskultasi, serta perawatan pragmatis seperti penjahitan luka, pengaturan patah tulang, dan trepanasi. Papirus Edwin Smith yang ditemukan pada tahun 1862 bertanggal sekitar tahun 1600 sebelum Masehi membuktikan kecanggihan pengetahuan medis Mesir kuno. Ditulis dalam skrip hieratik terdapat 48 riwayat kasus yang menawarkan wawasan tentang diagnosis, prognosis, dan pengobatan berbagai luka dan penyakit. Teks tersebut menekankan pendekatan pengobatan yang rasional dan sistematis serta menggabungkan pengamatan ilmiah dan solusi praktis. Mumi dengan lidah emas. Selama periode Yunani Romawi, tidak jarang mumi dikubur dengan lidah emas. Orang Mesir kuno percaya bahwa melakukan hal itu akan membantu mengubah almarhum menjadi makhluk ilahi di akhirat. Tim arkeolog menemukan beberapa contoh praktik penguburan khusus ini di situs penggalian di pemakaman kuno dekat Kuesna, tepat di utara Kairo. Penguburan juga berisi banyak barang kuburan seperti kalung, tembikar, dan sekarab emas atau kumbang. Makam Tutankhamun. Tutankhamun adalah nama dari salah satu raja terbesar yang dimiliki oleh Mesir kuno. Ia memerintah sejak tahun 1339 sampai 1347 sebelum Masehi. Setelah wafat, mayatnya dimakamkan di sebuah tempat bernama Lembah Luxor. Lokasinya berada pada sebuah ceruk di tebing yang dekat dengan Sungai Nil. Tempat tersebut adalah tempat pemakaman khusus untuk kalangan keluarga Fir'aun selain di dalam piramida. Seiring berjalannya waktu, keberadaan makam Tutankhamun ini berubah menjadi artefak peninggalan Mesir kuno yang sangat populer. Hal tersebut salah satunya dipicu oleh banyaknya harta raja yang disimpan di dalam pemakaman tersebut. Hieroglif. Apakah kalian pernah dengar tentang hieroglif? Sebagian besar dari kita mungkin belum familiar dengan istilah ini. Hieroglif memang bukan bangunan megah seperti piramida dan Sphinx, tetapi keberadaannya juga merupakan bagian dari peninggalan Mesir kuno yang fenomenal. Hieroglif adalah sebutan untuk tulisan atau abjad Mesir kuno yang terdiri dari berbagai gambar dan simbol-simbol. Jumlahnya sangat banyak, hingga membuatnya sulit untuk dipelajari. Dalam sebuah ulasan mengenai sejarah Mesir kuno, disebutkan kalau jumlah orang yang bisa membaca hieroglif ini sangat terbatas. Bahkan saking langkanya, dahulu orang-orang bisa menceritakan isi dari suatu naskah hieroglif akan mendapat gaji yang tinggi dari pemerintah, juga dibebaskan dari pajak. Itulah tadi beberapa peninggalan sejarah Mesir kuno. Menakjubkan sekali, bukan? Terima kasih telah menyaksikan video fakta-fakta berikut. Sampai jumpa di next video, sampai jumpa di lain waktu.